Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaifa halukum jami'an? Ya. Masih semangat suasananya? Hari keberapa kita saat ini? 7 ya? Masya Allah. Berarti berapa hari lagi antum pulang? Sudah 7 hari ya, kita melaksanakan saum insya Allah. Dan sudah 7 hari pula kita berada di bulan Ramadan. Terasa tidak sudah 7 hari? Terasa? Apa rasanya? Ini yang dekat-dekat Ustadz bilangnya nggak terasa katanya. Tiba-tiba udah 7 hari aja. Apa itu? Maka ya mungkin banyak di antara kita yang ternyata tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa, ternyata kita sudah 7 hari saja di bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa? Ya, karena itulah karakter dari dunia. Hidup kita itu singkat, perjalanan hidup kita itu singkat. Dan ini sesuai dengan karakter dari dunia. Dunia itu bahasa apa? Dunia itu berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya dunia? Ad-dunya. Masya Allah, pintar-pintar ya. Pertanyaannya, secara etimologis, tahu etimologis? Lugotan. Kan antum belajar biasanya as-sholatu lugotan, satu lagi as-sholatu istilahan. Lugotan itu etimologis. Sementara istilahan biasanya apa? Terminologis. Jadi ada dunia atau ada istilah etimologi dan juga ada istilah secara terminologi. Maka secara etimologi, kenapa dunia disebut dunia? Karena dunia berasal dari kata ad-dunu. Dana yadnu dunu. Apa artinya? Apa? Dekat. Maka dunia disebut dunia, kenapa? Karena sifatnya yang dekat. Dekat itu maksudnya apa? Singkat. Satu, dunia berasal dari kata apa? Dana yadnu dunuwan. Artinya apa? Dekat, singkat. Makanya kita menjalani hidup ini relatif terasa singkat. Yang kedua, dunia itu secara bahasa disebut dunia karena berasal dari kata ad-dana'ah, ad-dana'atu. Artinya apa? Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya rendah, artinya hina, artinya tidak
nilai. Maka dunia disebut dunia karena memang tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW, kalaulah dunia di sisi Allah bernilai seperti halnya satu helai dari sayapnya apa? Sayapnya apa? Nyamuk atau lalat? Pernah dengar hadis itu? Ya, nyamuk atau lalat gitu ya. Maka kata Nabi SAW, niscaya Allah tidak akan ngasih minum kepada orang-orang kafir. Orang kafir dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidup nikmat di dunia. Kenapa? Karena dunia di sisi Allah itu tidak bernilai. Ya. Maka inilah karakter dari hidup kita. Memang terasa singkat, memang terasa sebentar. Tiba-tiba sudah 7 hari lagi. Tiba-tiba sudah mau pulang antum. Tiba-tiba sudah mau lebaran. Tiba-tiba sudah mau balik lagi ke Albina. Nah, itu karakter dunia memang seperti itu. Terasa sangat singkat. Maka materi yang disampaikan atau diamanatkan kepada ustadz ini materi yang berat bagi ustadz. Ibarat ustadz dikasih soal, ini soalnya soal yang sulit untuk dijawab. Karena materinya itu adalah membangun visi pulang ke surga. Antum siap pulang ke surga? Siap? Nah, siapa yang mau duluan? Berarti apa syarat untuk pulang duluan? Siap duluan? Mana yang siap duluan? Kok sedikit yang siap duluan? Ini soalnya berat, pertanyaannya berat ya. Makanya Ustaz juga bingung jawabannya apa nih, materi yang disampaikan apa kira-kira ya. Tapi kita sama-sama belajar. Ustaz coba cari pembahasan yang mungkin dekat dengan tema kita, membangun visi pulang ke surga. Ustaz mungkin akan bercerita saja ya, kita bawakan kisah saja daripada buat pembahasan yang isinya poin-poin teori-teori ya mungkin sulit untuk difahami, sulit juga untuk ditangkap. Ya Ustaz memilih untuk bercerita. Biasanya cerita itu lebih melekat. Makanya sepertiga, kurang lebih sepertiga isi Al-Quran isinya apa? Cerita apa yang akan kita bahas? Cerita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka kisah ini akan kita mulai tidak terlalu jauh karena Ustaz diamanahi hanya setengah jam saja ya, jadi tidak akan dari awal, kita ambil poin-poinnya saja. Bismillah, kita mulai. Sudah siap? Ya. Dalam pembahasan para ulama itu ada diskusi terkait proses turunnya Nabi Adam ke bumi. Ada diskusi yang menyatakan apakah Nabi Adam turun ke bumi itu sebagai hukuman, ataukah Nabi Adam turun memang untuk menjalankan tugas. Apa jawabannya menurut antum? Nabi Adam turun itu sebagai hukuman atau untuk menjalankan tugas? Hukuman dari apa? Ya, kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Ya, karena gini katanya, bahwasanya kesalahan Nabi Adam alaihi salam, apa kesalahannya? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ya.
Jangankan memakan, bahkan larangannya itu tidak sekedar memakan. Apa larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ternyata larangan ini terlanggar. Nabi Adam melakukan kesalahan. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam kemudian bertaubat dari kesalahannya ini? Iya. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya Nabi Adam? Sudah. Kalau Nabi Adam sudah beristighfar, sudah bertaubat, sudah diterima taubatnya, apakah perlu dihukum lagi dengan cara diturunkan ke bumi? Gimana? Ya. Apa jawabannya? Makanya dalam beberapa literatur Nabi Adam itu turun ke bumi bukan sebagai hukuman. Nabi Adam turun ke bumi adalah untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya dari Allah. Apa tugas Nabi Adam? Ingat surat Al-Baqarah ayat 30. Yang mana Al-Baqarah ayat 30? Halaman sebelah kiri paling atas. Mana itu? Setelah ayat 29-nya sebelah kanan paling bawah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu ayat 29 paling bawah sebelah kanan, 30 sebelah kiri paling atas. Yang mana? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Jadi dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu untuk apa? Untuk khalifah. Ya. Adapun pemahaman yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam turun ke bumi ini untuk menjalani hukuman, itu pemahaman dari sebelah. Dari sebelah itu dari mana? Iya. Di sebelah itu digambarkan bahwasanya Tuhan itu murka. Tuhan itu marah. Tuhan itu bahkan disebutkan takut. Kenapa takut? Karena Adam dalam versi sebelah itu telah memakan buah, yang mana buah itu kalau dalam referensi sebelah ya, referensi sebelah, buahnya buah apa? Buah apel. Kalau dalam literatur Islam tidak disebutkan buahnya apa, karena poinnya bukan buah, buahnya bisa apa saja. Poinnya itu adalah tunduk atau tidak terhadap aturan Allah. Mau jadi buah ini, buah itu gak masalah. Tapi di sebelah itu dijelaskan bahwa buahnya itu adalah buah apel. Kenapa buah apel? Karena menurut sebelah bahwasanya apel itu simbol dari ilmu pengetahuan. Makanya Steve Jobs bikin satu produk, namanya apa? Apple, menggambarkan pengetahuan. Nah di sebelah mereka meyakini bahwasanya Adam itu berhasil memakan buah yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Maka Adam begitu memakan buah apel tersebut, mendadak gitu ya, terbuka ilmu pengetahuan, jadi serba tahu. Tersisa satu pohon lagi di sebelah itu ya. Maka Tuhan itu takut gitu katanya.
takut Adam sampai memakan pohon yang satu lagi, yang mana pohon ini adalah divine tree, pohon ketuhanan. Kalaulah Adam memakan buah ini, maka Adam akan setingkat dengan Tuhan. Makanya kalau di literatur sebelah, pohon yang kedua ini diperintahkan oleh Tuhan untuk dijaga oleh para malaikat yang menjaga dengan membawa pedang, yang mana pedang ini ada apinya. Saking takutnya Tuhan, Adam berhasil untuk memakan pohon yang satunya lagi, nanti setara dengan Tuhan. Maka daripada kemudian nanti berhasil, maka Adam kemudian dihukum, diturunkan ke bumi. Ya. Adamnya dihukum, turunlah kamu ke bumi, hiduplah dari tanah gitu, dan kamu nanti akan kembali ke tanah. Perempuannya, itu disebutkan Tuhan tuh marah. Perempuannya, siapa perempuannya? Maka perempuannya akan merasakan sakit yang luar biasa, sakit menstruasi, sakit apa? Melahirkan. Sekalipun sudah sakit, tapi wanita akan tetap menginginkan lagi. Menginginkan apa? Punya keturunan. Itu di sebelah. Jadi pemahaman bahwasanya manusia atau Nabi Adam turun karena hukuman, itu banyaknya di sebelah. Ya, makanya di sebelah itu kan ada dosa warisan. Ya. Sementara kalau di kita bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan untuk menjalankan tugas. Ya. Menjalankan tugas dari Allah untuk menjadi khalifah. Nah, kalaulah kemudian Nabi Adam memang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, ya, kenapa kemudian harus diciptakan di surga dulu? Kenapa tidak langsung di bumi? Dan kenapa harus diturunkan dulu ke bumi gitu? Kenapa nggak di surga aja selamanya? Ini pembahasannya panjang, tapi kita singkat saja. Bahwasanya Nabi Adam di surga terlebih dahulu itu untuk dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keterampilan yang mendukung untuk proses perjalanan hidupnya di mana? Di bumi. Apa saja yang Allah ajarkan? Ingat, wa 'allama Adamal asma, keterampilan kognitif Allah berikan. Allah ajarkan juga yang lain-lain, termasuk juga bahwasanya di surga Allah Subhanahu wa taala ajarkan secara langsung, bukan teori, tentang betapa jahatnya siapa? Iblis. Ada syaitan yang siap untuk mencelakakan Adam. Allah ajarkan. Allah juga ajarkan kepada Nabi Adam bagaimana rasanya melakukan maksiat. Maksiat itu pedih, maksiat itu menyakitkan, maksiat itu menyengsarakan. Allah buat Nabi Adam merasakan dulu. Setelah itu Allah juga ajarkan apa? Setelah maksiat apa? Setelah maksiat apa? Taubat. Allah ajarkan tidak? Ajarkan. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Pertanyaannya, apa kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam tersebut? Apa kalimat yang Allah ajarkan tersebut? Nanti di kelas 12, kalau antum masuk kelas syar'i, antum akan belajar tentang referensi dalam mentafsirkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu satu sama lain saling mentafsirkan.
Maka fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat tersebut Allah tafsirkan di dalam surat lain bahwa kalimat yang Allah ajarkan itu adalah doa yang kita kenal sering di antara kita membaca doa ini. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya. Maka fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat adalah doa ini menurut para ulama. Maka ketika Nabi Adam sudah cukup nih perbekalannya, momennya sudah ada, momennya sudah terjadi, maka Nabi Adam baru diturunkan oleh Allah ke bumi menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Apa tadi tugasnya? Menjadi khalifah, membawa kemakmuran dan juga kesejahteraan di muka bumi. Ya. Makanya, ya, jadi kan tadi bahwa bukan sebagai hukuman. Makanya di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah menggugat siapa? Pernah dengar hadisnya? Nabi Musa alaihi salam pernah menggugat siapa? Menggugat Nabi Adam. Kata Nabi Musa, ya Adam, anta abuna, engkau adalah bapak kami. Karena engkaulah gitu, kami menjalani hidup di bumi. Apa kata Nabi Adam? Anta Musa, anta kalimullah. Engkau adalah Musa. Engkau adalah orang yang diajak dialog langsung oleh Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kata Nabi Adam, apakah kamu mendapati dalam kitab yang diturunkan kepadamu bahwasanya apa yang saya alami itu sudah tertulis di dalam takdir? Jadi kata Nabi Adam, bukankah turunnya saya ke muka bumi itu sudah tertulis dalam takdir, dan kamu mendapati itu dalam kitab yang diturunkan kepadamu? Jadi Nabi Adam turun ke bumi itu takdir. Ketika Nabi Musa menggugat, wahai Adam, gara-gara engkau kami akhirnya kesusahan hidup di bumi, hidup di dunia. Kata Nabi Adam, jangan salahkan saya kalau bahasa sekarang. Karena saya turun ke bumi itu bagian daripada takdir, bagian daripada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan kenapa ada proses di surga dulu, kemudian ke bumi, dan nanti akan biidznillah, mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke surga. Kenapa seperti itu? Banyak sekali hikmahnya. Antum bisa baca dalam kitab Miftah dari Sa'adah karangan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Di antaranya gini, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bisa buat analogi sederhana saja. Antum kapan merasa minum itu nikmat? Kalau apa? Pas puasa, habis puasa, panas, terik, habis belajar, habis ujian, azan maghrib, antum minum. Sama enggak dengan minum di hari-hari di luar Ramadan? Beda. Kapan antum merasa makan itu nikmat? Ya. Kalau apa? Kalau lapar. Antum di apa makanan favorit antum? Nasi goreng. Ya. Antum makan nasi goreng dalam keadaan perut kenyang, nikmat tidak? Tidak. Ya.
makanan ternikmat apapun, kalau antum konsumsi dalam kondisi kenyang, nikmatnya akan berkurang. Ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan innamal ladzatu ba'da ta'am, kurang lebih seperti itu. Kita akan merasakan nikmat itu manakala didahului oleh apa? Ta'am, rasa lelah, rasa letih, rasa lapar, gitu. Harus ada effort dulu, baru kemudian terasa hasilnya itu nikmat. Kembali ke yang tadi, kenapa kemudian diturunkan dulu ke bumi? Ya, karena orang ketika dari lahir itu sudah berada di tengah-tengah keluarga yang makmur, dia merasa enggak bahwasanya dia itu dalam kenikmatan? Mungkin biasa aja. Karena dari kecil dia lahir di dalam istana, ya, maka berbagai fasilitas istana itu mungkin akan terasa biasa aja. Ya. Karena dari kecil mau apapun dikasih gitu ya, nggak ada effort dulu, maka ya nggak ada nikmat dari beli barang bagus, beli barang mahal, itu nggak ada, biasa saja. Tapi antum ketika nabung dulu, ya, misal bulan ini atau bulan inilah, bulan ini itu sudah rilis iPhone 16 legal, ya, sudah ada emailnya. Harganya berapa? Harganya berapa? Mahal ya, 20 jutaan ke atas. Antum minta ke orang tua langsung dikasih, dengan antum nabung dulu nih, nabung sampai akhirnya kebeli, mana yang lebih nikmat? Nabung. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kenapa kemudian manusia diturunkan, Nabi Adam dan juga kita sebagai keturunannya, ya, dibuat hidup dulu di dunia, agar kita merasa dulu betapa hidup sebelumnya itu, sebelum surga itu berat. Berat nggak antum sekarang hidup? Berat. Harus bangun. Antum bangun jam berapa? Jam 4. Ya, kadang jam setengah 4, jam 3 gitu. Habis itu langsung ke masjid. Ya, habis itu harus sholat subuh. Sholat subuhnya sambil ngantuk, ya, sambil merem, jadi sholat subuhnya autopilot, gitu ya. Imam takbir ikut, ya, gitu. Pokoknya sambil merem aja, nggak baca apa-apa, ya. Habis sholat bisa tidur lagi? Tidak, karena harus apa? Harus halakoh tahfiz, SMA, SMP, halakoh mufrodat. Habis halakoh bisa tidur? Tidak, harus mandi. Habis mandi bisa tidur? Enggak, harus ke sekolah. Di sekolah bisa tidur? Tidak bisa. Ya. Berat. Belum nanti sudah dewasa, mencari nafkah, mencari kerja dan lain sebagainya. Maka setelah kehidupan yang berat ini, pusinglah, kemudian kadang sakitlah, demam, flu dan lain sebagainya. Setelah kita menjalani kehidupan yang berat, kemudian masuk ke dalam surga, maka disitulah nikmat surga itu sangat-sangat akan terasa besarnya dibandingkan dengan tidak melalui proses menjalani kehidupan di dunia. Itu kata Ibnul Qayyim. Ditambah dengan adanya perintah dan larangan, yang mana ada reward di baliknya, yang dari reward itu akan mendatangkan benefit lain di surga, itu akan semakin menambah nilai kenikmatan yang ada di dalam surga.
Maka kalaulah kemudian manusia dari awal di surga, tidak menutup kemungkinan bagi manusia nanti surga rasanya biasa saja. Itu kata Ibnu Qayyim. Maka diturunkanlah kita ke bumi. Ya, hanya di bumi, ingat, hanya di bumi, tidak ada di tempat lain. Makanya manusia itu tidak akan pernah bisa hidup di luar planet bumi. Meskipun sekarang ya, Mas Elon sudah bikin proyek perjalanan antariksa, nanti manusia akan bisa hidup di luar angkasa di planet yang lain. Tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Karena Allah yang bilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bumi. Kata Allah, "Fiha tahyauna." Di bumilah kalian akan hidup, wa fiha tamutun. Di bumi juga kalian akan mati. Wa minha tukhrajun. Dan dari bumi juga kalian akan dibangkitkan. Jadi panggung kita itu bumi. Kita itu diturunkan, ya, Nabi Adamnya diturunkan ke bumi, kemudian kita pun ikut hidup di bumi. Ya, memang dari awal hanya untuk di bumi saja, menjalankan tugas sebagai khalifah, ya, menebar kebaikan, menebar kemakmuran, menebar kesejahteraan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka yang harus menerima, mendapatkan manfaat dari kebaikan Islam itu bukan kaum muslimin saja, ya, non muslim, bahkan binatang, bahkan pepohonan pun harus merasakan kebaikan Islam lewat tangan kita, karena kitalah yang bertugas sebagai khalifah, ya. Jadi kita di bumi kita hidup, di bumi kita mati, dan di bumi juga kita akan dibangkitkan. Padang mahsyar itu bumi ini. Mahsyar itu bumi ini, hanya oleh Allah nanti akan dirubah, dibuat datar. Tidak ada lagi danau, tidak ada lagi cekungan, tidak akan ada lagi gunung dan bukit, tidak akan daerah ada dataran tinggi, tidak ada, semuanya datar. Permukaan tanahnya oleh Allah diganti. Di dalam hadis disebutkan warna tanahnya, pijakannya itu seperti warna adonan kue. Adonan kue warna apa? Ya, krem-krem gitu. Ya. Maka, nah ini tandanya waktu Ustaz sudah habis. Maka nanti kita akan kembali lagi ke surga, insyaallah ta'ala, ya. Maka kita itu sedang diberikan kesempatan oleh Allah, dan kesempatan ini tidak lama. Tadi karakter dunia itu hanya sebentar, singkat. Ditambah usia manusia pun lebih singkat. Usia umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu, ya. Ada tidak yang meninggal kurang dari 60? Banyak. Ada yang meninggal di usia belasan tahun? Banyak. 20 tahun? Banyak. Jadi kesempatannya itu terbatas. Yang mana dalam kesempatan yang terbatas ini kita diperintahkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya agar kelak ketika kita pulang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala biiznillah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Maka tempat manusia awal pertama kali adalah surga,
kemudian Allah turunkan ke bumi untuk beramal, berlelah, letih, lesu, lunglai, apalagi L, lemah, letih, lesu, lunglai, lemes, gitu ya. Yang mana semua itu lemah, letih, lesu, lunglai, lemes, kalaulah karena menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, maka itu akan berbuah kebaikan. Ngantuknya kita, capeknya kita belajar, capeknya kita puasa, hausnya kita puasa, insya Allah akan mendatangkan benefit. Yang benefit itu akan berbuah kebaikan yang akan kita terima biidnillahi ta'ala di surga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ingat, kita itu di bumi hanya untuk transit nanti untuk pulang kembali ke surga. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya. Nasihat ini Ustadz sampaikan untuk diri Ustadz pribadi ya. Bukan berarti Ustadz sudah baik, sama Ustadz pun sama seperti antum. Kita sama-sama belajar, sama-sama berupaya, sama-sama mengusahakan agar bisa kembali ke dalam surga dengan selamat ya. Begitu sampai ke dalam surga disambut oleh siapa? Oleh malaikat. Kan disebutkan di dalam Al-Qur'an, salamun alaikum tibtum ya, selamat ya, berbahagialah, silahkan kalian masuk, disambut oleh malaikat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga secara langsung ya, dan juga mendapatkan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa Ustadz bagi ya. Mudah-mudahan ada sedikit ya, yang berkaitan dengan tema yang diamanahkan kepada Ustadz ya. Nah, ada apa ini? Nah, ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Apa pertanyaannya? Ustaz belum menyiapkan. Apa pertanyaannya? Coba buat pertanyaan. Bisa buat pertanyaan? Yang bisa buat pertanyaan Ustaz kasih hadiah. Apa pertanyaannya? Biar Ustaz tanya ke yang lain, Anda dapat hadiah, yang lain yang jawab juga dapat hadiah. Apa? Kenapa? Dalil tentang surga. Baik, ya. Pertanyaannya, baik. Ini yang pertama, syukran atas partisipasinya, ya. Jazakallahu khairan. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil tentang, Ustaz tambahin sedikit, nikmat surga atau surga dengan nikmatnya? Silahkan. Ya, silahkan. Itu dulu. Satu saja dalil.
Masya Allah, syukran, cukup. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Sama-sama ya. Masya Allah. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ya. Ada sungai apa saja? Ada yang min ghairi asin, air yang tawar, segar. Kemudian apa? Susu, apalagi? Khamrin ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat untuk diminum. Kemudian min asalin musaffa, dari madu murni. Masya Allah. Ya. Ada dua lagi. Dua lagi dari Ustaz. Sebutkan ayat yang tadi Ustaz bacakan terkait bahwa kehidupan manusia itu hanyalah di bumi saja. Tidak bisa di planet lain. Di bumi saja. SMA nggak ada ini. SMA pada kemana ini? Yang Ustaz lihat cuma anak-anak SMP, ini SMA. Terlalu sulit, Ustaz ganti. Kenapa? Ada yang hafal? Silakan, sini. Sini, Masya Allah. Arabnya dulu aja. Gak apa-apa. Ya, Masya Allah. Silahkan. Surat apa, ayat berapa? Al-A'raf ayat 25. Silahkan dibaca. Masya Allah. Nah, betul tidak? Betul. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terakhir, ya. Apa saja bekal yang dimiliki oleh Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi? Silakan. Apa? Yang pertama maksiat. Maksiat, bekalnya maksiat. Terus kedua, Taubat. taubat. Setelah maksiat adalah taubat, betul. Satu lagi saja. Ilmu, betul, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, betul. Ya, Nabi Adam sudah dibekali ilmu, yang dengan ilmu itu turun temurun sampai kepada kita sekarang. Dibekali juga tentang betapa bahayanya maksiat dan juga dibekali cara untuk taubat. Ya. Itu saja yang bisa Ustaz bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Ustaz pribadi, umumnya untuk kita semua. Ustaz mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar mutlak datangnya dari Allah, dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang Ustaz miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.